Wabarakatuh. Nama saya Rudi Guna Pramudia dari SI 4203, NIM 1202180156. Saya akan mempresentasikan materi transisi analisis ke desain menggunakan diagram interaksi yang bertujuan untuk menjelaskan elemen model desain, mengidentifikasi elemen penting dan dari diagram komunikasi UML, membuat pandangan diagram komunikasi dari model desain, mengidentifikasi elemen penting dari UML, sequence diagram, membuat pandangan sequence diagram dari model desain. Pengenalannya, jadi model desain dibentuk dari requirement model dan di sini, dan setelah itu model desain digabung dengan arsitektur model untuk memproduksi solution model. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut: sequence diagram, communication diagram, interaction overview diagram. Perbandingan analisis dan desain. Analisis membantu kamu memodelkan bisnis proses apa yang sistemnya harus mendukung use case dan domain model. Sedangkan desain membantu kamu bagaimana memodelkan sistem yang mendukung suatu proses bisnis yang terdiri dari batasan UI komponen, komponen service, dan komponen entitas. Analisis robustness. Analisis robustness adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Input untuk analisis robustness yaitu use case, skenario use case untuk use case tersebut, dan use case activity diagram. Outputnya, model desain biasanya diambil dari UML diagram interaksi dengan komponen desain seperti batasan, service, dan komponen entitas. Komponen batasan digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu user dan sistem eksternal. Abstraksi dari layar UI, sensor, komunikasi antarmuka, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi, setiap batasan komponen harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Komponen service merepresentasikan koordinasi, pengurutan, interaksi, dan kendali dari objek lain, dan sering digunakan untuk merangkum kondisi yang terkait dengan use case tertentu. Komponen entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering bertahan. Entitas biasanya sesuai dengan objek domain. Kebanyakan entitas adalah persistent atau terus-menerus. Entitas dapat memiliki kompleks behavior. Komponen service dan entitas komponen entitas akan sering mempunyai komponen service yang sesuai. Objek service akan sering mengontrol kesesuaian objek entitas. Objek service dapat menyerahkan ke objek service lain. Mendeskripsikan proses analisis robustness, memilih use case, membangun diagram komunikasi atau sequence diagram yang memenuhi aktivitas dalam use case. Yang terakhir, mengkonversi diagram komunikasi menjadi sequence diagram atau vice versa untuk pandangan alternatif. Nah, mengidentifikasi elemen dari diagram komunikasi. Elemen UML diagram komunikasi terdiri dari yang pertama object node, sequence number, message name, parameter, message direction, stereotype icon or text, return object yang ini. Setelah itu create object stereotype yang ini. Mengidentifikasi diagram komunikasi. Sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, arah panah, nomor urut yang menggambarkan urutan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, guard condition yang menunjukkan pesan bersyarat, terus parameter kembali. Untuk membuat diagram komunikasi, yaitu pilih use case yang sesuai, menempatkan aktor ke diagram komunikasi, menganalisis form use case atau activity diagram untuk use case. Untuk setiap tindakan use case, mengidentifikasi komponen batasan, mengidentifikasi komponen service, komponen entitas, dan mengidentifikasi interaksi lanjutan, menemukan metode baru, komponen batasan, dan layanan dan entitas. Diagram sequence yaitu memberikan perspektif yang berbeda tentang interaksi antar objek, dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi
ke atau dari diagram komunikasi terbukti lebih berguna bagi pengembang. Ini yaitu contoh sequence diagram. Penggunaan fragments yaitu menampilkan loop urutan, menampilkan jalur alternatif, memungkinkan dua atau lebih skenario yang akan ditampilkan pada suatu diagram, menunjukkan referensi ke detail diagram urutan, memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Ini contoh fragment. Contoh sequence diagram. Jadi diagram berikut menunjukkan pandangan yang lebih rinci tentang create reservation. Yang pertama, skenario primer berhasil dan skenario sekunder yang gagal dalam satu diagram menggunakan alt fragment. Yang kedua, skenario sekunder yang tidak berhasil, di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Yang ketiga, diagram urutan fragment yang menunjukkan detail lebih halus untuk fragment get reservation details dan termasuk fragment loop. Yang ini adalah diagram yang pertama. Jadi itu skenario-nya berhasil dan skenario gagal dalam satu diagram menggunakan alt fragment. Yang kedua adalah skenario gagal, di mana reservasi ditolak oleh agen pemesanan. Yang ketiga, ini yang ketiga adalah di mana diagram urutan fragment yang menunjukkan detail lebih halus untuk fragment get reservation details dan termasuk fragment loop. Kesimpulan, diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, communication diagram, sequence diagram. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.